Iya. Di pertemuan itulah justru sebenarnya banyak sekali saya menyayangkan UGM itu tergagap. Ya ketika kami datang. Dia bilang dia menyediakan ada 34 bukti perkuliahan Pak Jokowi. Satu pun nggak ada. Ini sumpah saya sampaikan apa adanya. Satu pun nggak ada yang ditaruh di situ. Masa, Pak? Iya, nggak ada. Ditunjukkan juga nggak. Bahkan skripsinya pun itu kita debat 1 jam untuk kita bisa pinjam skripsi itu untuk dilihat. Mereka beralasan ini dilindungi oleh undang-undang keterbukaan informasi publik ya. di pasal dikecualikan. Saya bilang enggak. Pas yang dikecualikan pasal 17 huruf H itu adalah kalau itu menyangkut nilai, menyangkut status kesehatan, akademik itu iya. Tapi kalau namanya ijazah, namanya skripsi apalagi itu adalah hak publik untuk diketahui gitu loh. Jadi dengan begitu perdebatannya di situ ya. Perdebatannya lama, bahkan UGM sempat menyatakan kalau dia memiliki peringkat sebagai peringkat 2 di seluruh Indonesia soal keterbukaan informasi publik. Nah, gitu. Jadi dia bilang kalau mengerti tentang itu. Ya. Saya bilang nyuwun sewu gitu. Ketika undang-undang itu dibuat, saya dulu salah satu narasumbernya. Saya dulu yang ikut nyusun naskah akademiknya. Bahkan selama 10 tahun saya ngawal itu di Komisi 1 Undang-Undang 14. Jadi saya pastilah baru setelah itu mereka ngeluarin. Itu pun juga harus diambilkan di perpustakaan. Jadi nggak siap. Si skripsi itu iya. tadi ya? Aduh, ini gimana sih gitu. Habis itu kelihatan sekali kayak kita disusu-susu di tergesa-gesa gitu. Ini sebentar lagi kita harus nguji gini. Nah, cuman pada saat ditampilkan itu ya saya foto, saya bawa kamera profesional, kelihatannya pocket. Skripsi itu ya? Iya, bagian-bagian penting. Nah, disitulah saya kemudian mengamini apa yang sudah ditemukan oleh Dr. Rizmon, bahwa hurufnya ternyata tidak sesuai dengan kondisi tahun 85. Hurufnya itu tampak sekali modern. Itu di lembar pengesahan ya? Di lembar pengesahan. Kalau yang depan-depan enggak? Depan-depan asli buatan percetakan kuno zaman dulu. Ya, karena hurufnya masih dengan cetak tinggi. Jadi disusun enggak, gitu. Kalau menurut Anda sendiri, Mas Roy, kok ada perbedaan tuh apa sih? Antara lembar pengesahan sama di depannya itu apa? Ya, patut diduga itu ada sesuatu terhadap skripsi itu gitu. Apakah itu skripsi milik orang lain yang kemudian diganti, ataukah itu ada yang tadinya tidak lengkap kemudian dilengkapi. Tapi intinya bahkan skripsi itu nggak lengkap karena ada beberapa bidang yang kosong-kosong gitu. Ada yang lembar misalnya jurusannya kosong, kemudian tanggal pengesahannya kosong, tanda tangannya Profesor Ahmad Sumitronya salah ketik, harusnya Ahmad Sumitro di situ Soemitro, terus tanda tangannya itu meragukan. Sempat malah Dr. Tifa kemudian sempat menanyakan ke putrinya Prof. Ahmad Sumitro yang ada di Australia. Beliau mengatakan itu bukan nama ayah saya. Kalau ayah saya itu pakai U, bukan pakai OW. Gitu. Nah, jadi di situ mulai terus kita masuk lagi ke dalam nama depannya profesor kok nama dalamnya doktor. Jadi padahal orangnya sama. Terus itu masih ketikan biasa. Terus yang menarik lagi tidak ada lembar pengujian. Nggak ada. Padahal harusnya kalau skripsi itu lulus harusnya lembar pengujian. Kami memang tidak mendapatkan ijazah yang diributkan. Padahal kan kita tahu dulu Pak Dr. Sigit Sunarta itu sempat nunjukkan itu. Cuman alasannya enggak, ijazah kami nggak pegang gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.